Yang berikutnya ada tag gambar. Ini di level ketiga ya kita yang mainnya. Nanti mau naikin ke level 4. Coba lihat. Disimak dulu nih, setiap ada gambar tuh dilihat dulu, disimak dulu ya. Cara bikin ngetag gambar tuh kayak gini. URL gambarnya nanti dimasukin. Tag penutup tidak diperlukan. Jadi nggak usah pakai kurung tutup IMG, nggak usah. Ya. SRC itu apa? Atributnya. Nanti contohnya kayak gini di preview. Ya. Tag IMG digunakan untuk menampilkan gambar. Kita dapat menetapkan gambar dengan menentukan URL di atribut SRC seperti berikut. Nah, ini perhatikan bahwa tag IMG tidak memerlukan tag penutup karena tidak ada teks yang diapit. Ya, oke, kita next. Start up. Standing by. Nah, ayo terapkan ilmu yang baru dipelajari. Kita coba mulai latihan IMG. Nah, ini ya, lihat lagi instruksinya ya. Instruksinya harus dicek. Kami telah mempersiapkan tag IMG untuk Anda di editor, namun sumbernya belum ditentukan. Coba ke bawah. Ubah atribut SRC untuk menampilkan gambar berikut. Nah, ini di copy nih. Copy. Ya. Terus nanti di sini dipaste. Nah, sehingga nanti muncul kayak gini. Ada lagi gak? Coba tampilkan gambar lain dari awal. Nah, di bawahnya kita terusin. Ya. Coba nih. Gunakan tag IMG untuk menampilkan gambar berikut. Ini di copy. Nah, ini ketik manual kita yang di bawahnya. Ya. Kita ketik manual. Bentar. Yang ini IMG. Atributnya SRC sama dengan kutip-kutip ya, paste ya kan, kurung tutup. Nah kayak gini, terus dikirim. Berapa nih poinnya? Alhamdulillah kita naik level menjadi level 4. Masukin ke YouTube. Oke, selanjutnya setelah level 4, proses berikutnya kita belajar apa lagi nih? HTML dan CSS-nya kita belajar. Oh, ada daftar ya. Daftar 1 ini coba kita baca. Ada li, ada UL. Ini kalau nggak salah pakai poin-poin gitu ya. Ada tag pembuka, tag penutup. Anda dapat membuat daftar dengan mengapit teks dengan tag li. Jangan khawatir, kita akan membahas tag UL di slide berikutnya, berarti setelah yang slide ini. Coba next. Oh, li dulu ya, UL. Li, UL, list. Oh, kita membuat list ya. Bullet ditambahkan di setiap awal item. Ini elemen induk. UL itu elemen induknya. Yang di dalam UL itu elemen anaknya. Ya. Baca. Jenis daftar akan berubah tergantung pada tag yang akan digunakan, yang Anda gunakan. Dengan tag UL, Anda dapat membuat daftar dengan balet, ya titik ya. Jika elemen Anda bersarang, seperti gambar di kiri bawah yang ini, elemen yang menutupi akan menjadi induk, dan elemen yang ditutupi akan menjadi anaknya. Ini hasilnya seperti ini. Coba kita next lagi. Ini rada ribet nih ya. Identasi sejajar dengan identasi yang ini. Ya. Kalau yang ini tanpa identasi, jadi harus dikedepanin sedikit. Ini apa? Di baris yang sama. Lebih baik pakai identasi ya. Dengan identasi, relasi antara tag menjadi lebih jelas. Ini tanpa identasi, relasi antara tag menjadi tidak jelas ya. Mana tag UL, mana tag li-nya bingung. Nah, teorinya untuk elemen bersarang, praktik yang baik adalah mensejajarkan kode dengan identasi. Meskipun tidak diperlukan, identasi dapat memudahkan Anda untuk melihat hubungan induk anak, terutama pada saat kode Anda sudah mulai banyak dan rumit. Nah, betul. Ya, kita next lagi. Oke, kita mulai belajar lagi. Kita latihan ya. Kita klik latihan.
Buatlah sebuah daftar di bawah berarti di baris kedua. Kita baca instruksinya. Mari kita buat daftar, tambahkan tag UL. Oke, kita tambahkan tag UL. Bukan usaha letik ya, UL ya. Oh, dia otomatis langsung ada tag tutupnya. Ya. Dalam tag UL tambahkan 3 tag li. Nah, berarti kita harus enter nih ininya nih. Nah, li tag. Nah, yang pertama isiin HTML. Bisa di copy, bisa langsung diketik ya. HTML. Yang kedua, tag li-nya itu ada PHP. Ketiga, Ruby. Ada lagi ya? Pastikan untuk menyerangkan dan membuat indentasi. Indentasi itu kayak gini kan, yang tadi udah dijelasin. Pada tag supaya kode Anda rapi. Udah rapi ya gini ya, kurang lebih ya. Oke, kita kirim. Oke, oh belum ini ya, belum ada penaikan level. Kita lihat jawabannya, bener nggak? Jawaban petunjuknya kan gini jawabannya. Coba jawab. Wow, kode Anda di indeks data HTML sudah sama dengan jawaban kami. Oke, berarti berikutnya ya. Oke, berikutnya. Cepat nih, mau ke level 5 nih. Nah, selanjutnya kita ke CSS. Nah, CSS lumayan nih. Apa itu CSS? CSS digunakan untuk mendesain situs web. Dengan CSS, Anda dapat mengubah hal-hal seperti warna, ukuran, dan spasi pada elemen HTML. Jadi lebih rapi kayak gini. Nah, ini ada CSS. Oke, next. Cara kerja CSS. Ini HTML, ini CSS. Jadinya dia pakai warna, ya kan? CSS ditulis dalam file terpisah dari HTML. Anda dapat menerapkan CSS ke elemen HTML dengan menentukan di mana, apa, dan bagaimana. Nah, di mana yang mau diterapkannya? Ya, apa, ya kan? Dan bagaimana? Ya. Anda ingin mengubahnya. Pada contoh di bawah ini, CSS diterapkan ke elemen H1. Di mana diterapkannya? Di H1. Dan warnanya apa? Apa warnanya? Nah, warnanya merah ya. Ini nih. Warnanya merah. Diubah menjadi merah. Bagaimana? Bagaimana? Ya. Ini bagaimana? Red. Apa? Bagaimana dirubahnya jadi warna merah? Bingung juga ya bacanya. Elemen HTML yang ditargetkan disebut sebagai selector. Nah, H1 ini sebagai selector. Next. Warna. Mari kita pelajari properti color atau warna. Di CSS, warna ditentukan oleh nilai heksadesimal seperti color sama dengan ini ya, pakai titik koma. Anda tidak perlu menghafal nilai heksadesimal warna tersebut karena Anda dapat mencarinya secara online ya. Next. Sintak CSS. H1 identasi pakai tab ya, color, titik 2 warnanya, terus titik koma ya. Komentarnya pakai garis miring bintang ya, slash bintang. Jadi diapit sama slash bintang slash. Itu untuk komentar di CSS. Kalau komentar di HTML pakai kurung sikut, tanda seru, strip ya. Nah, seperti di HTML Anda juga dapat menulis di komentar di file CSS. Next. Nah, kita belajar. Mulai kita latihan. Nah, kita mau pakai CSS nih sekarang. Awalnya hello world-nya warna hitam. Ayo belajar codingnya warna hitam. Nah, di sini ada, coba klik tab berkedip yang bernama stylesheet.css. Disinilah tempat Anda untuk menulis CSS Anda. Nah, ini tempat nulis CSS-nya. Betul. Tetapkan warna teks elemen H1 ke. Nah, ini gimana? Berarti tulisnya gantikan warna ke nih. Berarti tadi slide-nya adalah color ya. Coba ada instruksi lain.
Nah, ini untuk yang H1, yang bawah untuk P. Color, gitu kan tadi, titik 2, ya, itu langsung otomatis ke titik koma ya, paste. Nah, udah merah sama. Yang satu lagi, color, titik 2, yang ini warnanya, paste. Sudah sama, kita kirim. Dan kita lihat level 5 saudara-saudara. Oke, mungkin segitu dulu ya. Kita lanjut lagi di channel SNST Mapel. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah.